Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah pengembangan bengkel pengembangan web 2 yang kali ini diampu oleh Ibu Melani, kemudian ada Kak Azimah, dan dalam kesempatan kali ini kami ingin mendemonstrasikan hasil aplikasi yang telah kami buat yang berjudul Shiftcase KP. Nah, Shiftcase KP ini adalah suatu sistem informasi penjadwalan seminar KP. Nah, di aplikasi ini nantinya yang awal itu adalah alurnya adalah ketika mahasiswa itu bisa mengkonfirmasi ingin melakukan seminar KP. Kemudian ketika mahasiswa telah konfirmasi, selanjutnya Core KP akan menanganinya dengan mengatur waktu dan tempatnya akan ada di mana. Dan setelah Core KP sudah atur waktunya, selanjutnya itu dari dosen pembimbing dan dosen pengujinya bisa mengkonfirmasi apakah dari penjadwalan yang telah dibuat oleh Core KP itu disetujui atau tidak. Nah, di sini kita awal dengan form registrasi sebagai jadi yang bisa registrasi itu hanya mahasiswa saja. Dan contohnya kita ingin registrasi dengan NIM-nya adalah 819, passwordnya adalah 123. Maka ketika ditekan login ataupun kirim, nantinya dia akan kalau memang NIM-nya tadi terdata sebagai mahasiswa, ya otomatis dia akan berhasil registrasi dan datanya akan terkirim di dalam database dari akun. Dan kemudian ketika telah berhasil akan langsung menampilkan halaman loginnya. Dan di sini karena kita tadi sudah melakukan kita sudah buat akun, selanjutnya kita akan login dengan menggunakan NIM 1819 123. Dia kita kirim, maka nantinya dia akan menampilkan pop-up juga yang di sini kita lihat adalah kamu login sebagai mahasiswa. Jadi dia menangkap rules NIM tersebut sebagai apa. Kemudian di sini untuk halaman mahasiswa akan dijelaskan oleh Farid Aksar Ramadan. Kepada Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Anwar. Nah, di sini setelah kita login sebagai user yang lulus yaitu mahasiswa, maka halaman pertama yang muncul itu adalah menu jadwal seminar KP. Yang pada menu ini terdapat tombol ajukan seminar untuk melakukan pengajuan, dan di bawahnya itu ada tabel jadwal seminar yang berisi ID jadwal seminar tersebut, koornya, mahasiswanya, penguji, pembimbing, waktu, status penguji, status pembimbing, serta ruangannya. Nah, di bawah tabel jadwal seminar tersebut ada riwayat pengajuan. Yang tabel riwayat pengajuan ini hanya menampung data sementara karena mahasiswa hanya dapat menginputkan nama NIM-nya dengan ID-nya saja. Untuk bagian waktu, status penguji, status pembimbing dan ruangan, itu yang mengatur adalah atau menginputkan itu adalah Core KP-nya sendiri. Nah, mungkin akan didemokan saja bagaimana cara mengajukan seminarnya dengan cara mengklik tombol ajukan seminar pada atas. Ini atas. Nah, setelah kita mengklik tombol ajukan seminar, maka akan muncul pop-up konfirmasi pengajuan yang berisi pesan apakah Anda yakin ingin melakukan pengajuan. Nah, di sini kita ditanyakan dulu sebagai mahasiswa apakah Anda yakin ingin melakukan pengajuan. Jika kita yakin, maka kita dapat klik konfirmasi pengajuan. Nah, setelah melakukan konfirmasi pengajuan, maka data sementara tersebut akan ditampung di tabel riwayat pengajuan. Nah, di sini hanya mengambil ID dan mahasiswanya saja. Untuk bagian waktu, status penguji, status pembimbing dan ruangan, itu yang menginputkan atau yang mengedit itu adalah bagian user Core KP-nya. Nah, mungkin hanya segitu saja pada bagian proses bisnis user sebagai mahasiswa. Saya kembalikan lagi kepada Anwar. Baik, terima kasih kepada Farid. Nah, selanjutnya setelah dia login sebagai mahasiswa, kita akan coba. Jadi ketika mahasiswa itu sudah mengajukan penjadwalan, maka Core KP yang akan mengaturnya. Jadi kita login sebagai Core KP dengan NIP-nya ini, kemudian passwordnya 23. Jadi dia akan menangkap dari nomor induk pegawainya ya. Jadi apakah kalau dia rulesnya sebagai Core KP atau sebagai dosen, dia akan menampilkan seperti ini. Kamu login sebagai Core KP. Nah, ketika dia setelah tekan OK, maka akan langsung menampilkan halaman awal. Nah, halaman awal ini adalah halaman set jadwal seminar KP. Di halaman set jadwal seminar KP ini terdiri dari nomor, kemudian mahasiswa, dan judul KP-nya apa.
Jadi di sini yang tadi baru registrasi itu adalah Andra dan dia ingin judul KP-nya adalah maintenance hutan. Nah di sini jadi core KP dapat set jadwal nih. Jadi ketika dia set jadwal, dia akan menangkap ID pengajuannya yang tadi itu berapa, kemudian ID core KP-nya itu berapa. Jadi ke ID core KP ini yang login saat ini karena dia menangkap session. Dan kemudian di bagian pembimbing ini, core KP bisa milih nih pembimbingnya sebagai apa. Dan di sini kita ambil database dan memang database itu hanya ada 3 dosen yang baru kita inputkan. Contohnya kita pilih Farid, kemudian pengujinya kita pilih Delau ya. Kemudian di bagian jadwalnya kita set untuk tanggalnya adalah tanggal 27 bulan 1 2023 dan ruangannya anggap saja kita akan melakukan seminar KP nantinya dijadwalkan ternyata core KP ini dapat jadwal nih di hari tanggal 27 itu ruangan 101 ini kosong. Oke, jadi kita set saja di ruangan 101 dan ketika ditekan simpan maka otomatis halaman awal dari core KP tadi habis. Bukan habis, tapi tidak ada data apa-apa. Hal ini karena kan yang tampil di sini adalah data-data yang memang belum diproses. Jadi, jika data ini sudah diproses oleh core KP, dia akan hilang. Dan ini berguna untuk mempermudah dari maintenance ketika pekerjaan dari core KP, apakah data pengajuan tadi sudah diproses atau belum. Dan dia bisa lihat di sini, dilihat list pengajuan. Di sini akan menampilkan daftar pengajuan yang pernah ia proses dari core KP dan ini core memang dia semua, value semua, kemudian baru mahasiswanya yang berbeda-beda. Dan di sini baru status pengujinya apakah penguji setuju atau tidak ini bisa dilihat. Jadi kalau dia setuju, dia berarti jadwal ini dinyatakan bisa untuk dilaksanakan. Tapi kalau masih proses ini seperti ini artinya ini belum ada aksi yang dilakukan, belum ada konfirmasi, approve ataupun reject dari dosen penguji atau dosen pembimbingnya. Jadi untuk halaman core KP ini hanya seperti ini saja. Dan ketika dia logout, jadi ketika sudah dijadwalkan oleh core KP, selanjutnya user sebagai dosen pembimbing ataupun penguji dapat login. Kita pertama akan login sebagai dosen pembimbing dulu. Dan sini ID 11 dan passwordnya 123. Ketika dia kirim, dia akan langsung menangkap dari rules yang name-nya itu sebagai apa. Jadi di sini dia sebagai dosen. Ketika kita tekan OK, maka dia akan menampilkan daftar pengajuan pengajuan yang pernah diajukan oleh yang mengajukan kepadanya. Jadi di sini ada beberapa jadwal yang telah diset oleh core KP dan di sini sebagai dosen pembimbing ya, tadi Andra di sini yang baru kita ajukan, dia akan tampil paling bawah dan ini masih pada catatan diproses dan kita akan hanya mengisi di bagian pembimbing saja karena kita loginnya sebagai pembimbing. Jadi ketika ditekan konfirmasi jadwal, di sini akan menangkap ID pengajuannya, kemudian kita akan konfirmasi nih sebagai dosen pembimbingnya apakah setuju atau tidak dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan ketika dia tekan setuju, kita harus sebagai pembimbing karena kita tadi login sebagai pembimbing. Ketika dia simpan, otomatis status di dalam status pembimbing ini dia akan berubah menjadi setuju. Jadi ini dari konfirmasi dari pembimbing ini sudah selesai. Nah, kemudian kita logout, kita akan coba login sebagai penguji misalnya. Jadi ketika kita login sebagai penguji, maka di sini akan langsung menampilkan lagi pop-up sebagai dosen penguji dan ketika halaman awalnya tadi ini masih dalam proses, kita akan mau buat konfirmasinya apakah disetujui atau tidak. Dan ternyata misalnya dari pembimbing atau dia dari pengujinya dia menolak karena jadwalnya itu nggak setuju karena dia bentrok misalnya jadwal yang lain. Jadi dia sebagai penguji ketika disimpan maka dia akan memasukkan dalam database dan value-nya adalah tolak. Jadi di sini kita lihat bahwasanya jadwal yang diajukan oleh core KP tadi nggak disetujuin, artinya nggak bisa dilaksanakan karena ada salah satu dosen pembimbing atau penguji yang berhalangan. Jadi kalau kasusnya seperti ini kita bisa ulangi lagi proses pengajuannya dari mahasiswa. Jadi nanti di mahasiswa dia akan tampil memang dia ditolak atau diterima. Jadi ketika kita login lagi misalnya sebagai mahasiswa di sini login sebagai mahasiswa. Ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasannya dari data dia tadi, ini Andra, kemudian Delau, yang ketika ternyata ada yang dosen pengujinya dia nolak, tapi dosen pembimbingnya setuju, dan ruangan di set 101. Jadi ini nggak dilaksanakan, dia bisa mengajukan ulang lagi, seperti ini. Jadi nantinya akan nampil lagi riwayat pengajuannya yang belum diproses. Seperti itu.
Jadi lebih kurang aplikasi yang kami rancang untuk penjadwalan seminar kami seperti itu. Jadi di sini kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Mel dan Kak Azima. Semoga ilmu yang telah disampaikan selama satu semester ini dapat berguna bagi kami. Mungkin sekian untuk presentasi demo aplikasi ini. Ketika ada yang kurang ataupun yang tidak sesuai, kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.